Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau tim 2 kelas 4C. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana simulasi rangkaian penyaras tanah gelombang dan juga gelombang penuh. Baik, ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 2 kelas 4C. Di sini dengan saya sendiri yaitu Rindra Wibowo dan juga rekan saya di sini Kevin Yohanes. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian penyaras tanah gelombang. Jadi sebelum masuk ke simulasinya, di sini akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian penyaras tanah gelombang. Penyaras tanah gelombang ini adalah rangkaian penyara yang hanya mengubah setengah siklus arus bolak-balik menjadi arus arah. Rangkaian penyaras tanah gelombang ini umumnya terdiri dari dioda semikonduktor. Kemudian prinsip kerja dari penyearah atau rangkaian penyaras tanah gelombang ini yakni memanfaatkan sifat dioda, yaitu dalam hal pembiasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembiasan dioda ini ada dua, yaitu bias maju atau forward bias, yaitu dioda yang melakukan arus, dan bias mundur atau reverse bias, yaitu dioda yang menahan arus. Kemudian konsep penyearas tanah gelombang ini yaitu gelombang positif ini akan dilewatkan oleh dioda, sementara gelombang negatif ini akan ditahan oleh dioda. Nah, input dari sinyal dioda ini berupa sinyal tegangan AC seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian output dari sinyal dioda ini berupa tegangan DC. Dan output dari rangkaian penyaras setengah gelombang adalah sinyal DC yang berdenyut. Karena setengah gelombang ini masih belum sempurna. Oke. Baik, di sini merupakan contoh dari rangkaian setengah gelombang sendiri. Di sini saya menggunakan trafo, di mana trafo ini digunakan untuk mengubah tegangan AC dari sumber tegangan untuk ke yang lebih tinggi maupun lebih rendah, dinaikkan maupun diturunkan. Namun pada rangkaian yang saya buat ini, di sini trafo yang digunakan untuk menurunkan dari tegangan yang berdasarkan dari sumber tegangan sendiri. Dan arus bolak-balik yang dinaikkan atau diturunkan, yaitu diturunkan ke tegangan yang diinginkan, dengan menggunakan trafo ini, kemudian arus bolak-balik yang telah diubah diumpankan ke dioda. Ini merupakan proses penyerahan setengah gelombang, seperti itu. Baik, di sini merupakan hasil sinyal dari rangkaian yang sebelumnya, di mana sinyal kuning ini atau channel A ini merupakan sinyal dari inputnya, dan biru ini merupakan sinyal outputnya. Nah, selama setengah siklus positif AC, dioda yang diberi bias maju ini bertindak sebagai sirkuit pendek dan memungkinkan arus listrik untuk melewatinya. Sementara selama setengah siklus negatif AC, dioda mendapat bias terbalik dan bertindak sebagai sirkuit terbuka dan karenanya tidak menghantarkan arus. Bisa dilihat di sinyal yang biru ini. Inilah mengapa mengakibatkan sinyal ini terjadi setengah gelombang seperti itu. Dan dengan cara ini, sumber tegangan pada terminal beban hanya akan muncul untuk setengah siklus positif AC. Dan selama setengah siklus negatif, tidak ada tegangan di terminal beban. Dengan demikian, arus bolak-balik ini diubah menjadi arus arah yang mengalir hanya dalam satu arah, tetapi hanya setengah siklus AC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang rangkaian penyarah gelombang penuh.
lanjutan dari sebelumnya, yaitu pembahasan rangkaian penyarasan gelombang. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan terkait dengan simulasinya, di sini saya akan membahas sedikit tentang definisi, prinsip kerja maupun konsep kerjanya. Baik, uh, rangkaian penyarah gelombang penuh ini didefinisikan sebagai penyarah yang mengubah siklus lengkap arus bolak-balik menjadi arus DC yang berdenyut. Nanti bisa dilihat di gambar sinyal outputnya. Pada intinya tidak seperti penyarah setengah gelombang yang hanya memanfaatkan setengah gelombangnya dari siklus AC input atau siklus AC positif. Penyarah gelombang penuh ini memanfaatkan siklus penuh. Rangkaian penyarah gelombang penuh uh, dapat dibagi atau dapat dibuat dengan dua metode atau dua cara. Metode pertama ini menggunakan trafo center tap dan dioda seperti pada rangkaian kali ini. Kemudian metode kedua ini menggunakan trafo standar dengan 4 dioda yang disusun sebagai jembatan. Pada metode yang kedua ini biasa dikenal dengan rangkaian penyarah gelombang penuh jembatan. Oke, kita langsung play aja. Oke, di sini ada V-sign, trafo, ground, 2 dioda, resistor, ground lagi, dan juga oscilloscope. Seperti yang kita ketahui, sebelum masuk ke trafo, jadi ada arus AC yang masuk ke penyarah gelombang penuh ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, ini yang cukup tinggi, di mana trafo ini berfungsi, atau trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi arus AC menjadi tegangan arus yang lebih rendah. Nah, anoda dioda center tap ini terhubung ke lilitan sekunder trafo dan terhubung ke resistor bebannya. Saat setengah siklus positif arus bolak-balik, bagian atas lilitan sekunder ini memiliki tegangan positif, bagian ini. Sedangkan bagian bawahnya memiliki tegangan negatif. Nah, pada setengah siklus positif ini, dioda D2 ini dalam kondisi forward bias atau bias maju karena terhubung ke bagian atas lilitan sekunder. Sementara dioda D3 ini akan mengalami bias mundur atau reverse bias karena terhubung ke bagian bawah lilitan sekunder. Nah, akibatnya D2 ini akan menghantarkan arus jadi short circuit atau hubung singkat. Sedangkan D3 ini tidak akan menghantarkan arus. Jadi open circuit atau rangkaian yang terbuka. Kemudian sebaliknya nih, saat setengah siklus negatif, D1 ini akan mengalami reverse bias. D2 ini akan mengalami reverse bias atau bias balik. Sementara D3 ini akan mengalami forward bias karena tegangan pada bagian atas lilitan sekunder bagian ini menjadi negatif dan bagian bawahnya ini menjadi positif. Oleh karena itu, dalam penyarah gelombang penuh, tegangan DC dapat diperoleh baik pada setengah siklus positif maupun siklus negatifnya. Oke, bisa dilihat di gambar output sinyalnya ya. Nah, maaf, gimana ini ya? Itu yang rangkaian setengah. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar dari output dari rangkaian penyarah gelombang penuh. Jadi gambar atau sinyal output ini terjadi karena metode atau dua proses yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika setengah siklus positif ini akan menjadi seperti itu, dan ketika setengah siklus negatif ini akan menghasilkan seperti itu juga. Maksudnya dalam artian sebenarnya kalau dibandingkan dengan setengah siklus setengah, nah bagian sininya itu nggak ada bagian ini, jadinya open circuit. Nah, sedangkan pada gelombang penuh, karena ini menggunakan dioda juga, makanya pada open circuit di bagian setengah gelombang ini akan menjadi apa yang namanya, siklus juga, dikarenakan
ada dua dioda dengan dua proses yang berbeda. Seperti itu penjelasan singkat dari rangkaian penyarah gelombang penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian apa yang saya telah jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan terkait dengan pemahaman saya perihal tentang rangkaian penyarah gelombang ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.